karena untuk responsi ini kita cuma sampai 4:30 dan ini membahas semua materi sampai di materi sebelum UTS ya. Oke, kayaknya di sini nggak asing nih, berarti ini rata-rata mahasiswa kelas saya ya. Boleh diketik di chat bagian mana saja yang masih bingung. Desk checking kah? Atau cara penulisan pseudocode kah? Atau tentang array kah? Oke, desk checking, hierarchy chart, DFD. Ini di record. Iya, saya nggak tahu ini admin ya yang record. Oke, DFD, multi level brick, desk checking, pseudocode, DFD dan ERD. Oke. Multiple level control brick, single level control brick ya. Oke, ada lagi? Pseudocode, oke, control brick, oke. Semua Kak, buset. Jadi kemarin ngapain aja kuliah? Oke, kita mulai ya. Ya udah, kita mulai dari penulisan pseudocode atau algoritma solution ya. Nanti saya kenalin juga ke teman-teman, ulangin lagi deh control structure seperti apa, repetition, selection, sequence dan sebagainya. Kita ulang lagi deh sebentar-sebentar aja ya. Karena kan sebelumnya juga di kelas saya sudah pernah diterangkan. Jadi ini untuk pseudocode berarti yang paling kita krusial itu adalah pseudocode, kemudian control brick ya, kemudian hierarchy chart, modularisasi, desk checking, apalagi ERD. ERD apa DFD tadi? Recordnya bukan di saya nih, adminnya. Saya nggak tahu nih siapa adminnya. Himti, Zoom Himti ya. Oke, nanti untuk DFD ERD saya akan kasih teman-teman relationship class ya namanya ya. Itu nanti saya akan kasihkan teman-teman video digital kontennya ya, yang sudah diupload di YouTube ya. Itu nanti teman-teman bisa akses semua di situ, mau ngulang dari pagi sampai ke pagi pun bisa ya. Jadi enak, bisa diulang-ulang. Mungkin kalau di FD ERD itu padat ya materinya, mungkin karena itu kemarin nggak sempat ya membahas ya. Oke. Sebelumnya di sini ada beberapa mahasiswa dari kelas lain nggak? Selain dari kelas saya? Ada, Bu. Ada ya. Oke. Ini yang banyak nanya ERD, relationship class itu dari kelas saya atau dari kelas lain? Dari kelas saya ada yang nanya tentang ERD? Oke, kalau sempat nanti kita bahas hari ini, kalau enggak nanti diakses video yang ada di YouTube ya, video digital kontennya. Ya di situ lengkap materinya, nanti teman-teman bisa nonton di situ. Nanti bisa email ke saya kalau masih ada pertanyaan ke sini aslamia@binus.edu. Di situ ya. Jadi nanti saya kasih link tentang relationship sama ERD. Nanti teman-teman di situ di FD deh bukan di ERD. Nanti teman-teman di situ nonton aja dulu. Terus nanti kalau masih belum paham bisa email saya. Oke, sebentar ya. Saya bongkar dulu di forum Bimai saya. Soalnya saya ada share di situ. Mahasiswa saya udah pada nonton belum? Yang ERD. Kita cek ya. Ini ya, entity relationship diagram ya, ERD ya. Kayaknya saya belum ngasih materi ya. Perasaan saya udah masukin deh.
Iya. Boleh, semua kelas boleh join. Gak ada suaranya ya, Bu? Hah? Suaranya nggak ada, Bu. Bu, belum share audio kali, Bu. Kenapa? Suaranya nggak ada, Bu. Suaranya nggak ada. Ibu share audio dulu. Oke. Udah belum? Belum. Udah kedengeran? Apa ini kok masih kebukaan Naruto sih, jangan Naruto. Udah masuk belum audionya? Halo? Belum, Bu, belum. Oke, itu tadi saya kirim linknya di chat ya. Teman-teman semua bisa akses dari situ, yaitu tentang IRD ya. Terus apa lagi nih? IRD. Nanti kalau IRD-nya masih bingung, silahkan email ke saya ya. Kalau kita nggak punya waktu lagi untuk bahas hari ini, karena IRD itu adalah materi terakhir ya. Oke, kita mulai aja ya. Kita mulai dari tentang pseudocode ya. Oke, sekarang bisa lihat layar saya? Bisa ya? Oke, ini untuk yang materi pertemuan pertama ya tentang selection, repetition, control structure, kemudian bagaimana sih pseudocode algoritma menggunakan sequence, selection, and repetition. Jadi ini hari ini saya akan menjelaskan perbedaan antara algoritma dengan pseudocode. Nah, perlu teman-teman catat juga untuk pseudocode ini atau algoritma, bahasa algoritma itu tidak sama dengan coding ya. Jadi teman-teman untuk bikin pseudocode itu nggak perlu pakai sintak titik koma, kurung plural, tanda seru sama dengan, itu tidak ada di pseudocode atau algoritma solution. Jadi nanti kalau ujian ada soal disuruh bikin pseudocode atau algoritma solution, itu nggak perlu pakai bahasa logik yang ada pada bahasa pemrograman. Karena apa? Tujuannya pseudocode itu adalah kita untuk ingin mentranslatekan bahasa mesin itu yang dapat dipahami oleh manusia awam atau oleh praktisi yang bukan IT gitu. Oke, sampai sini nangkep ya maksud saya pseudocode ya. Jadi contoh misalnya teman-teman kan bikin Indomie tuh ada urutannya, cara-cara bikin Indomie. Nah, itu algoritmanya. Kemudian nanti bagaimana sih pseudocode-nya? Nah, itu dibuat lebih teknikal lagi, lebih aritmatik lagi, tapi nggak perlu pakai bahasa pemrograman, nggak perlu pakai sintak-sintak seperti teman-teman ngoding gitu ya. Oke. Nah, setelah hari ini kita melakukan responsi ini, teman-teman tuh diharapkan bisa menggunakan learning objective sampai LO3 ya, yaitu mendesain application menggunakan program design method. Oke. Nah, di sini tuh ada selection control structure, algoritma menggunakan selection, kemudian ada case structure, repetition, repetition tuh banyak ya, bisa pakai dual, repeat until, seperti itu. Kemudian ada counted repetition, ada solution algorithm, sama flowchart. Nanti dari flowchart teman-teman belajar bikin modularisasi sama hierarchy chart ya. Dari hierarchy chart teman-teman bikin yang namanya algoritma solution berdasarkan pada sub-sub dari modulnya tersebut. Nah, ini ya, selection control structure. Kalau selection control structure itu merepresentasikan decision making. Decision making itu gimana kita mengambil keputusan yang dapat kita input ke dalam komputer ya. Di sini selection control structure itu menggunakan if statement berdasarkan pada perbandingan antara dua item ya. Biasanya kalau selection control structure itu diekspresikan dengan menggunakan beberapa operator ini.
Ya, ada less than, greater than, equal to, ya seperti ini. Kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, tidak sama dengan, seperti itu. Nah, kalau di bahasa pemrograman kan teman-teman tahu sendiri ya. Kalau di bahasa pemrograman itu, misal not equal itu kan kita sering temunya begini ya. Tanda seru sama dengan, gitu ya. Kemudian sama dengan itu dia biasanya 2 seperti ini. Nah, kalau di pseudocode atau di algoritma solution nggak perlu pakai ini. Nggak perlu pakai ini, tapi pakai operator seperti ini saja ya, operator aritmatika. Jadi bisa less than, greater than, kemudian teman-teman nggak perlu buat kurawal seperti ini, teman-teman nggak perlu bikin komen seperti ini, nggak perlu bikin yang tanda bintang slash gitu, nggak perlu ya. Nah, itu nggak perlu. Ini untuk bahasa pemrograman, bukan untuk pseudocode. Ya, sampai sini jelas nggak maksud saya? Jelas, Bu. Jelas ya. Yes, Bu. Oke. Nggak bisa dihapus, ya wis lah. Oke, terus. Nah, ada namanya variasi atau macam-macam dari gimana sih ini ribet banget. Oke, macam-macam dari selection structure ya. Ada simple selection, dia biasanya pakai if statement, kemudian ada simple selection with no false branch, itu dia biasanya pakai no else statement, kemudian ada combined selection itu misalnya dalam if statement itu terdiri dari lebih dari satu statement, misalnya teman mau bikin program untuk menentukan kelulusan mahasiswa. Berarti apa? Berarti di situ ada beberapa kondisi kan? Kondisi yang pertama, misalnya mengerjakan tugas full, kemudian UTS-nya tidak ada yang C, kemudian nilainya minimal berapa. Nah, itu kan lebih dari satu if statement. Nah, itu combined selection namanya. Kalau nested, tahu kan nested itu artinya apa? Nested itu artinya sarang ya. Jadi selection-nya itu if di dalam if. Pernah dengar enggak istilah seperti itu? Pernah nggak dengar teman-teman? Pernah ya. Nah, itu pakai nested ya, nested selection. Seperti itu. Oke. Terus algoritma menggunakan selection. Ya, dia di sini di pertemuan 1 sudah langsung dikasih contoh soal. Nah, di sini teman-teman di kelas saya sudah pernah dibahas untuk materi ini ya. Materi tentang menyusun 3 karakter secara ascending. Untuk nanti latihan teman-teman di kelas sebelumnya, di kelasnya Pak Husni pasti diajarkan tentang wheel system ya. Wheel system untuk penyewaan sepeda gunung seperti itu. Nah, di kelas saya belum saya kasih contoh kasus seperti itu untuk latihan. Nanti boleh dicoba latihan dengan soal itu ya. Oke, nah di sini teman-teman lihat untuk contoh kasusnya yaitu untuk menyusun 3 karakter secara ascending ya. Ascending itu seperti apa? Ada yang bisa kasih contoh? Ascending? Angkanya makin lama makin gede. Oke, angkanya makin gede. Kalau misalnya pakai huruf, dia ABC. Kalau dia pakai angka 1, 2, 3 ke atas gitu ya. Oke, nah kita lihat contoh soal ini. Jadi dia suruh kita mendesain algoritma untuk menjalankan terminal operator terhadap 3 karakter. Yaitu di sini operatornya itu untuk menerima karakter sebagai input, kemudian mensortingnya menjadi ascending sequence, lalu menampilkan hasil dari ascending tersebut ke screen ya. Nah, di sini
kita tadi membahas ada yang belum ngerti cara bikin desk checking. Oke, kita bahas di sini. Sambil kita menggunakan selection control structure, kita juga bahas tentang desk checking. Oke, desk checking itu perlu diingat di sini ada beberapa tahap ya. Sebentar, gimana nih saya mau ngetek. Oke, desk checking itu yang pertama kita harus menggunakan defining diagram kuncinya. Defining diagram itu terdiri dari input, proses, output ya. Defining diagram. Triknya bagaimana? Kadang kan teman-teman masih terkecoh terhadap soal karena kadang mungkin soal di ujian pun bahkan bisa panjang sekali berparagraf-paragraf. Bagaimana kita bisa dapat menentukan diagram input proses output? Nah, kita lihat pada contoh soal ini. Jadi dia triknya adalah kita lihat pertama adalah objeknya apa, verbnya apa, kemudian subjeknya apa gitu. Jadi pertama teman-teman lihat inputnya apa di sini. Inputnya, diagram algoritma akan menjalankan terminal operator untuk 3 karakter. 3 karakter ini adalah objeknya, sehingga objeknya ini adalah sebagai input, oke? Berarti di sini adalah objeknya input 3 karakter, terserah itu mau karakter CBA ke atau DEC ke, bebas ya. Kemudian ada verb atau kata kerjanya. Kata kerjanya itu kita gunakan untuk proses ya. Output itu adalah akhir dari expected yang ingin ditampilkan ke layar. Itu adalah output. Nah, seperti contoh soal ini ya. Defining diagram. Input, proses, output. Dia bilang karakternya ada 3. Jadi ini posisinya statusnya karakternya itu masih acak ya. Bisa karakter 1, karakter 2, karakter 3. Kemudian ini gimana lagi saya mau iniin dulu. Suara videonya nggak masuk. Oke. Kemudian setelah itu prosesnya kita kan tadi tandain, nggak apa-apa nanti teman-teman pas ujian ditandain kata kerjanya, ditandain pakai bold kayak atau pakai warna lain kayak atau pakai underline kayak boleh ya. Nah nanti tanda kata kerja ini teman-teman pindahkan ke tabel proses seperti itu ya. From for karakter, kemudian ada accept karakter, kemudian sort karakter, kemudian output karakter. Output ini juga termasuk proses, jadi dimasukkan ke sini. Output juga adalah objek, yaitu objek yang berurutan dari inputnya, seperti itu ya. Nah ini adalah contoh. Kalau misalnya contoh case-nya itu dia bilang, desain algoritma yang dapat menjalankan terminal operator untuk 3 karakter. 3 karakter tersebut adalah misalnya CBA misalnya, CBA, CBA gitu. Kemudian berarti outputnya dia maunya A, B, susah ya, C, gitu ya outputnya. Seperti ini contohnya misalnya. Ataupun dengan soal yang lain pun bisa. Pokoknya yang penting kuncinya adalah teman-teman perhatikan objeknya yang sebagai input dan output dan verbnya sebagai proses. Itu triknya. Jadi teman-teman nggak bingung buat bikin desk checking. Kemudian kita lanjut step kedua. Jadi pertama defining diagram ya, dicatat ya biar nggak kebalik-balik. Kedua, solution algorithm. Solution algorithm ini dibuat kalau misalnya dia tidak suruh teman-teman membuat hierarki chart dan modularisasi. Tapi kalau di soal itu dia suruh teman-teman bikin modularisasi atau hierarki chart, yang pertama teman-teman buat adalah apa? Adalah hierarki chartnya dulu ya, hierarki chartnya, baru modularisasinya, baru solution algoritmnya ya. Ini karena dia belum, kita materi ini agak-agak gimana ya, kalau udah nyampe ke belakang baru ke depan lagi, baru ke depan lagi. Tapi nanti pada ujung-ujungnya adalah urutannya
itu teman-teman membuat pertama itu dividing diagram ini setelah modularisasi. Jadi pertama itu adalah teman-teman buat hierarchy chart. Kemudian kedua modularisasi. Ketiga terbalik. Yang pertama itu adalah dividing diagram, kemudian hierarchy chart, modularisasi, kemudian solusi algoritma, kemudian kelima desk checking, ya. Ini urutannya. Desk checking itu dibagi menjadi beberapa tahapan lagi. Nanti kita bahas lagi ya. Jadi setelah itu baru teman-teman lanjut ke desk checking yang ini ya. Nah, desk checking itu terdiri dari input data sama expected result ya. Ya, jadi desk checking itu input data sama expected result. Nah, expected result itu adalah output yang ingin dicapai sesuai pada ketentuan soal seperti itu. Kemudian input data itu tergantung dengan soal juga. Jadi kalau di soal dia tidak nyebutin misalnya objeknya berapa, value-nya berapa, itu berarti teman-teman bisa menggunakan random. Syaratnya untuk menggunakan input data itu adalah dataset kita sebutnya. Dataset itu data untuk kita gunakan sebagai uji coba. Yang pertama, kita bisa mendapatkan data itu sesuai soal kasus atau teman-teman bisa menentukan secara random. Syarat menentukan dataset itu minimal 2 ya, minimal 2 dataset itu paling sedikit. Rata-rata 3 untuk standarnya ya. Nah, seperti ini. Contohnya, jadi data pertama sama data kedua, di sini kan tadi di soal dia tidak nyebutin tuh karakternya apa aja. Jadi dia buat di sini secara random. Expected result-nya itu kita menggunakan apa yang sudah sesuai dengan datasetnya. Syaratnya juga menggunakan dataset itu harus menggunakan value atau inputan yang simple ya, jangan yang ribet. Jadi misal teman-teman misalnya di sini dia menggunakan angka. Ya pilihlah angka 1, angka 3, angka 7. Nggak perlu angka yang banyak-banyak komanya. Jadi nggak bingung, nggak pusing pas ngitung. Oke? Kemudian Oke. Mau nanya boleh? Iya, silakan. Itu 5 poin di bawah tuh solution algorithm ya? 5 poin di bawah solution algorithm maksudnya? Itu 5 poin apa nih tuh, Bu? Oke, yang pertama bikin dividing diagram ya, yang input proses output. Kemudian kedua bikin hierarchy chart-nya. Lalu ketiga modularisasi. Modularisasi itu adalah bagian-bagian dari hierarchy chart itu ya, dibagi. Jadi ada input, ada proses, ada output. Nah, itu masing-masing kan ada kotak-kotaknya. Nah, kotak-kotaknya itu bisa dibagi lagi sesuai dengan kasusnya seperti apa. Lalu keempat solusi algoritma. Solusi algoritma itu seperti pseudocode. Itu disesuaikan dengan modulnya, modularisasinya. Yang kelima adalah desk checking ya. Desk checking itu ada input data, expected result, sama desk checkingnya sendiri. Desk checkingnya itu adalah perhitungan atau pengecekan antara inputan data dengan proses dan output seperti itu. Nanti kita bahas selanjutnya yang untuk desk checkingnya. Terus tadi temennya ada tanya apa? Halo? Yang tadi nanya gimana? Oh, udah, Bu. Udah oke ya? Oke, itu dicatat ya, tahapannya itu dicatat. Kemudian ini ada tanya nih, dalam prosesnya boleh pakai kata lain nggak?
kayak add 3 karakter atau read 3 karakter? Boleh. Jadi untuk membuat kalimat-kalimat yang ada pada definition diagram itu, teman-teman boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris, asal syaratnya kalimat tersebut harus konsisten. Harus konsisten dari kalimat yang pas teman-teman gunakan di dividing diagram, sampai hierarki chart, sampai modulnya, sampai algoritma solutionnya, sampai ke desk checking, semuanya harus sama. Ya. Semuanya harus sama namanya, penamaannya harus konsisten seperti itu. Kalau pas pertama teman-teman tulisnya add 3 karakter, berarti di bawah-bawah itu sebutannya ya 3 karakter, read 3 karakter seperti itu. Jelas ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau enggak saya lanjutkan. Nah, ini untuk desk checkingnya. Desk checking sesuai pada soal kasus di atas ya. Jadi kalau desk checking itu adalah syaratnya, formatnya ya. Format bikin tabel desk checking adalah statement number. Statement number ini dilihat dari urutan algoritma solution. Jadi nanti kalau bikin algoritma solution itu harus ada nomor urutnya. Nah, nomor urutnya itulah teman-teman tulis di sini. Sebanyak berapa baris pun solution algoritma tetap ditulis di sini. Kenapa ini 1,2? Karena ini dilakukan secara bersamaan sehingga tidak perlu dibuat 2 baris. Mau dibuat 2 baris? Boleh. Mau dibuat 1 baris kayak gini pun boleh. Yang penting adalah proses ini dilaksanakan secara bersamaan. Seperti itu. Kemudian tabel sampingnya itu adalah tabel inputannya. Ya, inputan seperti ini. Temp ini adalah optional ya, tergantung dengan kondisi soal. Nah, outputnya boleh di samping, boleh di bawah. Tapi kita lihat juga pada soal algoritmanya. Kan teman-teman lihat di sini ya, soal algoritma solutionnya. Kan di sini sampai 6 nih, urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat juga pada desk checkingnya kan sampai 6 juga nih. Kenapa dia 1,2? Kita lihat lagi. Step pertama itu adalah from the operator from char 1, char 2, char 3. Step kedua get char 1, char 2, char 3. Jadi sebenarnya step 1, step 2 ini dia itu proses secara bersamaan. Apa ini? Ini adalah proses ketika kita menginput karakter tersebut ya. Jadi ketika kita input kan pertama kita prompt dulu. Prompt itu seperti istilahnya itu nyediain tempatnya dulu, nyediain tempat kita buat isi karakter tersebut. Lalu ketika kita masukin karakter berarti udah terinput ke dalam sistem. Makanya ada get seperti itu. Sehingga step 1 dan 2 ini dilakukan secara bersamaan. Jadi dia nggak perlu bikin 2 baris. Mau bikin 2 baris nggak apa-apa. Bikin 1 baris pun nggak masalah. Seperti itu. Ya. Kemudian lihat lagi step 3-nya dia ngapain. Kita lihat, kita lihat di step 1 kan tadi dia bilang input ya, input karakter 1, karakter 2, karakter 3. Ini dia input di sini karakter 1, karakter 2, karakter 3. Kemudian lihat lagi step 3-nya. Step 3, jika karakter 1 lebih besar dari karakter 2, maka dia temp sama dengan char 1, char 1 sama dengan char 2, char 2 sama dengan temp. Ada yang tahu nggak maksudnya ini apa? Ada yang tahu? Jadi ditampung dulu gara-gara nggak bisa langsung dirobas atau di swap gitu, nggak bisa langsung. Oke, berarti dia disimpan dulu ya, disimpan untuk dicek kira-kira udah sesuai belum itunya kondisinya dengan perintahnya. Kalau sudah sesuai baru dia swap. Teman dari kelas sebelah tahu nggak maksudnya sistem ini? Cara kerjanya. Jadi ini juga cara kerja bisa digunakan di array. Ya, yang pernah belajar array. Nah, biasanya nanti mungkin ujian juga keluar array. Nah, temp ini kita konsepkan di array juga. Kelas sebelah gimana untuk array? Untuk temp. Ada yang masih bingung nggak? Nggak apa-apa, kasih tahu biar saya jelasin sistemnya. Kalau nggak, kita lanjut.
Boleh dijelasin, Bu? Boleh dijelasin, Bu? Oke, jelasin ya. Kita ceritanya analogikan tem itu adalah tempat penampungan ya. Tempat penampungan dari air misalnya. Jadi nggak usah air deh, karakter ya. Karakter A, B, C. Kita anggapnya misalnya char 1 itu dianggap ya ini bukan sesuai soal, tapi ini permisalan. Char 1-nya itu misalnya tadi apa? Sorry, saya harus ngeliat di sini dulu. Char 1-nya itu BGK. KBG ya, KBG, kemudian di sini kita ada K, B, G ya. Nah, ini untuk dataset pertama, ini random ya. Ini yang kita gunakan random. Menggunakan tem ini adalah dipermisalkan kita punya 2 tempat penampungan. Tapi kita butuh yang namanya tem untuk meng-swap ya, itu untuk memindahkan. Kita pertama itu adalah jika karakter 1 lebih besar dari karakter 2, maka gunakan tem sama dengan char 1. Kemudian char 1 sama dengan char 2 sama dengan tem. Berarti di sini K, di sini B misalnya. Ini tem ya, kita belum pakai G. Ini kita proses yang ini dulu ya. Yang ini tem ya, ini tem. Kita lihat K lebih besar nggak daripada B? Lebih besar nggak? K lebih besar nggak daripada B? Ayo. Ya, Bu. Ya teman. Iya, K lebih besar daripada B ya. Dia bilang jika K lebih besar daripada B, maka tem itu buat naruh si karakter pertama. Sehingga ini dipindahkan ke sini ya. Pindahkan ke sini. Kemudian ini kita hapus. Lah kenapa nggak bisa dihapus? Ngerti nggak sih ngapusnya gimana nih, saya bingung. Nggak bisa dihapus. Ya udahlah, coret aja ya. Tapi ngerti kan tulisan saya begini? Ngerti, Bu. Misalnya di sini deh. Ini K lebih besar daripada B, ya kan? Jadi kan ceritanya gini kondisinya. Kemudian di sini tadi tem itu tempat kosong ya buat nyimpan. Nanti di array belajar itu. Nah, ketika K ini lebih besar dari B, lihat perintah algoritmanya. Sehingga karakter 1 itu ditempatkan di tem, karakter 1-nya K. Berarti K-nya dimasukin ke sini. Sehingga ini udah dipindahin ke sini. Ininya habis ya, ininya habis. Kemudian char 1 sama dengan char 2. Berarti yang B dipindahkan ke tempat char 1 ya. Berarti di sini adalah B ya. Di sini B ya, karena ini sudah pindah ke sini. Karena ini sudah pindah ke sini, sehingga yang ini juga sudah nggak ada lagi. Maka si K dipindahkan ke char maka K dipindahkan ke tem yang di sini. Ya, dibalikin kayak gini. Sehingga yang di sini udah nggak kepake lagi temnya. Selesai. Ini dia nggak akan makan memori karena ini cuma tempat naruh sementara gitu. Jadi kalau dicek B udah sama lebih besar belum dari K? Kalau udah sudah oke. Lanjut ke char yang kedua dengan char yang ketiga. Oke. Cek lagi logika itu char 2 sama dengan char 3. Kita lihat char 2 tadi ini ceritanya udah masuk ya, udah sesuai B sama K gitu ya. Terus G. Jadi sekarang begini kan statusnya, kondisinya. Kemudian kita lihat langkah yang selanjutnya. Char 2 lebih besar dari char 3, maka
char 2 ini lebih besar nggak dari char 3? K sama G lebih besar nggak? Iya, Bu. Ayo, lebih besar. Maka sama prosesnya kayak yang tadi, di swap juga dipindahin ke tem. Jadi tadi teman-teman harus pahami konsep dari tem tadi ya. Jadi kita sekarang merhatikan yang karakter 2 sama karakter 3 aja. Berarti ini K, ini G, ini tem. Ya, K, G, tem. K lebih besar dari G. Sehingga K dimasukin ke tem. K taruh sini. Kemudian yang di sini kosong. Yang di sini kosong. Baru kita masukin sama G. G-nya dipindahin. G-nya dipindahin ke char 2. Ya, ditaruh sini. Sehingga yang char 3-nya dimasukin untuk K. K. Sehingga temnya selesai. Temnya udah kepake gitu. Sehingga kondisinya sekarang adalah setelah kita menjalankan sidokot yang keempat, kondisinya adalah B, G, K. Gini ya. Nah, setelah itu kita lihat lagi kondisi if yang ketiga. Jika karakter 1 lebih besar dari karakter 2, maka tem sama dengan char 1 sama dengan char 2 sama dengan tem. Sama posisinya seperti itu. Lihat, ini udah lebih besar belum sama ini? B lebih besar enggak dari G? B enggak lebih besar ya. B enggak lebih besar daripada G. Terus B juga enggak lebih besar daripada K. G juga enggak lebih besar daripada K. Otomatis proses ini selesai gitu. Ya, output to screen karakter 1, karakter 2, karakter 3 selesai. Ya. Selesai. Kita lihat di sini ya. Jadi tadi proses itu, setiap proses itu teman-teman input ke sini. Jadi kan proses ketiga dia tadi jika karakter 1 lebih besar dari karakter 2, maka temnya karakter 3 seperti ini. B, K, kan tadi B sama K ya. Berarti udah di swap sehingga dia posisinya seperti ini. Ya, seperti ini. Gitu. Nah, jadi kalau tadi kan kita ngelihat posisi dari si dokotnya tadi kan, jika B lebih besar, jika K lebih besar dari B, maka dia di swap. Temnya apa? Temnya K tadi kan. Nah, sehingga posisinya seperti ini. Karena K adalah char 1 yang kita simpan ke tem. Sehingga K-nya masuk ke sini tadi. Sehingga hasilnya adalah B, K. Lalu selanjutnya, yang si dokot keempatnya itu, step keempat adalah G sama K. Kan dia perhatikan tadi, lebih besar yang mana. Sehingga, sorry, tadi kan statusnya itu adalah K dulu ya, baru G ya. Di sini K, di sini G. Sehingga dia juga temnya adalah K. Setelah dia udah di swap, sehingga posisi kondisinya menjadi G dan K. Nah, udah selesai, outputnya selesai. Outputnya boleh teman-teman tulis misalnya B, G, K, boleh di output ini, seperti itu. Sama, hal yang kedua pun dilakukan sama seperti first pass, sesuai dengan pseudocode-nya atau perintah dari algoritma solution-nya. Sampai sini jelas nggak tentang disk checking? Kak mau nanya dong. Itu kok yang di second pass-nya yang tahap kelimanya dia ada isi, tapi kok yang di first pass-nya tahap kelimanya kosong? Tahap kelima ini. Nah, ya, lihat soalnya. Tadi kan kita bahas juga toh yang di ini, yang di sini, yang KBG. KBG kan tadi kita cuma pakai if yang pertama, if yang kedua. Setelah tadi kita bandingkan, kan dia posisinya udah B, G, sama K, ya kan? Tadi posisinya dia udah seperti ini, B, G, K, seperti itu. Nah, ketika dicek di sini, di step ketiga, if statement yang ketiga,
Dia lihat ini udah lebih besar, nggak lebih besar, ini juga nggak lebih besar, ini nggak lebih besar dari ini, dan ini pun nggak lebih besar dari ini. Sehingga if statement yang ketiga ini nggak kepake. Itu untuk yang kasus-kasus first pass. Kalau second pass, dilihat lagi contoh soalnya. Kalau yang second pass, itu lihat inputnya apa tadi? Inputnya adalah ZSA. Jadi dia itu intinya adalah kita ngelihat dari contoh soalnya. Jadi kalau tadi kan kalau ini kan udah selesai di input if kedua, statement if kedua aja dia sudah sesuai dengan perintahnya. Jadi sama-sama udah sesuai sehingga if statementnya cuma digunakan 2 kali aja. Sedangkan yang ZSA mau dibuktiin. Kita lihat ZSA. ZSA. Tadi kan karakter pertamanya Z, karakter keduanya S, karakter ketiganya A, ya. Ini. Nah, kita kan lihat Z lebih besar nggak dari S? Lebih besar toh? Oke, kita first pass deh. Saya coret di sini. Z, ini Z, ini S, ya. Yang A-nya nanti kita gunakan yang karakter 1 sama karakter 2 dulu. Ini tem. Saya pilih-pilih tempat ya biar nggak ribet. Nah, Z itu ditaruh di sini, S taruh di sini. Z lebih besar nggak dari S? Lebih besar ya. Sehingga Z pindah ke tem. Bu. Ya. Mau chatnya lebih besar tuh ngeliatnya gimana sih, Bu? Lah, Z sama S. Z kan paling terakhir. Oh, Ya. dari iya berdasarkan huruf. Iya. Kan karakternya ke atas bukan ke bawah. Kalau ke atas ABC, kalau ke bawah BCA gitu. Jelas? Oh, berurut jadi ya kalau 1 2 3 jadi ya ngerti dulu. Jadi diingat ascending itu ABC. Kalau descending itu BCA gitu. CBA gitu. Sama, itu untuk huruf ya, itu untuk huruf. Angka pun berlaku yang sama. Nah, seperti ini Z udah pindah ke tem. Sehingga di sini 0, di sini kosong ya. Sehingga si S dipindahkan ke char 1 ya. S-nya pindah ke sini. Dan yang di sini kosong ya, yang di sini kosong. Sehingga yang Z dipindahkan ke sini. Nah, temnya kosong karena itu cuma tempat sementara. Sehingga jadilah dia S Z A, ya kan? Ini kan? Itu untuk if statement yang pertama. Kita pakai lagi untuk if statement kedua. If statement kedua adalah yang kita bandingkan, misalnya adalah kita lihat si dokotnya. Si dokotnya itu yang kedua jika char 2 lebih besar dari char 3, maka tem itu untuk naruh char 2 ya. Nih kita lihat si dokot yang ini ya, yang ini. Yang ini kita lihat itu untuk yang ini adalah dia kondisinya udah seperti ini, S Z A. Berarti kita mau ngecek yang ini aja. Karakter 2, karakter 3. Berarti Z lebih besar nggak dari A? Lebih besar ya. Sehingga dia harus di swap sama posisinya, kondisinya. Z, A, tem. Z lebih besar dari A sehingga Z masuk ke sini. Z masuk ke sini. A dipindahkan ke Z. A dipindahkan ke karakter 1. Dan Z ini pindah ke karakter 2. Selesai. Untuk yang karakter ini. Sehingga susunan akhirnya adalah S, A, Z. Ini untuk yang if statement kedua.
Sekarang kita lihat menggunakan if statement yang ketiga. Karakter 1 lebih besar nggak dari karakter 2? Kita pakai yang ini sekarang ya, karena dia udah menjadi ini setelah menggunakan if statement yang kedua. S lebih besar nggak daripada A? Lebih besar toh? Sama, di swap juga. Berarti S, A, tem. S dimasukkan ke tem, A dipindahkan ke char 1. Kemudian S ini udah nggak ada di sini lagi. Sehingga yang di sini kan udah pindah ke sini, ini kosong. Sehingga yang dipindahkan ke situ adalah S. Nah, berarti sekarang ini sudah temnya sudah kosong. Sehingga susunannya sekarang adalah A, S, dan Z. Udah sesuai belum? Udah kan? Nah, lihat inputnya, berarti kalau yang kasus input pertama dia cuma cukup pakai if statement, yang kedua udah selesai. Tapi kalau yang ketiga itu kan dia menggunakan sampai if statement yang ketiga baru dia selesai posisinya. Nah, gitu kira-kira. Jelas maksud saya? Ada yang mau ditanyakan? Jelas, Bu. Jelas ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau nggak ada kita lanjut. Mau tanya. Lanjut, Bu. Untuk yang di solution algorithm, untuk penomoran yang di dalam if jadinya nggak dinomorin baris keberapa. Nggak. Jadi kalau satu if itu satu nomor. Yang di dalam if, kondisi yang di dalam if itu masuk ke satu nomor ini aja gitu ya. Itu untuk yang solution algorithm. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin if di dalam if, baru menggunakan nomornya 2. Tapi kalau if-nya cuma if simple statement seperti ini atau if combined statement itu angkanya 1 aja hurufnya. Gitu ya. Jelas ya? Kalau Oke, duel, Bu? Dual juga sama. Do sampai while-nya itu 1 nomor. Oke? Iya, Bu. Mau tanya. Ya. Untuk pengurutan itu bisa sampai 5 karakter atau lebih, atau hanya sedikit aja? Tergantung soal. Kalau soal yang tadi kan dia bilang bikin untuk 3 karakter ascending. Kalau di soalnya dia bilang 5 karakter, tulis 5. Bahkan kalau misalnya soalnya bukan karakter, misalnya soalnya tentang gaji karyawan, ya udah berarti isinya tentang gaji karyawan, bukan tentang karakter gitu. Pokoknya semua tergantung soal. Jelas? Iya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada, sama. Repetition pun seperti itu. Jadi kalau repetition nih, contoh. Ini ada contoh repetition. Bukan contoh, ini format ya. Cara penulisan repetition. Yang ini. Ini penulisan dual. Ya. Ini, itu cuma 1 nomor. Gitu. Ya. Nggak 1, 2, 3, nggak. Ini 1 nomor. Gitu. Kalau ada duel selanjutnya, baru pakai nomor yang selanjutnya. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas nggak? Oke. Bu, kalau dalam if ada for bagaimana, Bu? If ada for. If ada for. Jika if, ini, for ini. Nggak, itu satu nomor. Itu dianggapnya 1 statement. Ya. Ada lagi? Udah jelas? Kalau udah, nested if juga 1 statement ya. Nested if itu jika jika ini di dalam ini sama dengan ini, iya itu 1 nomor. Jadi 1 statement itu 1 nomor gitu ya. Statement block tadi untuk apa ya? Mana ada statement block? Memang ada statement block tadi. Statement block yang mana ya? Oke, ini statement block. Oh, statement block itu adalah kondisi, misalnya dual condition P is true. Statement block itu adalah kondisi misalnya jika do lakukan penginputan nilai mahasiswa sampai
32 mahasiswa. Nah, 32 mahasiswa itulah yang kita anggap sebagai statement block gitu. Jadi sampai kondisi dia selesai itu kita anggap sebagai statement block. Jelas? Jadi misal pembuatan modularisasi dan hierarki chart. Oke, habis ini ya. Oke, udah jelas ya. Jadi statement block itu kalau misalnya inputlah nilai mahasiswa sampai 32 jumlah mahasiswa. Berarti kan do while input nilai mahasiswa sampai 32. Nah, 32 itu adalah statement dari bloknya. Gitu. Jelas ya? Kalau udah, kita lanjut tentang hierarki chart sama modularisasi. Oke. Sampai sini tadi udah oke belum untuk kondisi pseudocode sama desk checking? Ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada, saya lanjutkan untuk hierarki chart dan modularisasi ya. Oke, teman-teman udah jelas ya maksud dari step-step dalam program development. Jadi dalam pengembangan sebuah program itu kita wajib menggunakan 7 langkah dalam pemrograman pengembangan pemrograman ini. Jadi di situ ada define the problem, outline solution, develop outline into algorithm, test algorithm, code dan algorithm into specific programming language, kemudian run program on the computer sama dokumentasi dan maintenance. Jadi kalau define the problem itu adalah seperti teman-teman membuat definisi diagram. Nah, itu define the problem. Kemudian outline solution itu seperti teman-teman membuat hierarki chart sama modularisasinya. Lalu baru develop outline tersebut ke dalam algoritma solusi. Nah, itu baru kita membuat solusi algoritma atau pseudocode-nya. Lalu kita menggunakan tes algoritma untuk menentukan apakah sudah benar apa belum algoritma tersebut. Nah, ini kita menggunakan desk checking ya. Lalu code algoritma into specific programming language sampai selanjutnya itu ada pada mata kuliah algoritma pemrograman, algoritma desain, ataupun UI UX development dan sebagainya. Jadi kalau 5, 6, 7 itu terkait dengan mata kuliah pemrograman dan desain gitu ya. Jadi untuk mata kuliah PDM ini itu adalah step 1 sampai 4 gitu ya. Kemudian ini sudah oke ya, ini teori aja. Object oriented. Nah, teman-teman bisa membedakan antara sequence dengan object oriented. Bisa prosedur vs object oriented programming. Bisa membedakan nggak? Saya lupa ini ya. Saya lupa share screen ya. Sorry. Oke. Procedural vs object oriented programming. Kalau prosedural itu solution algorithm sama ya, Bu. Solution algorithm sama dengan pseudocode. Desk checking kalau inputannya 20-nya perlu di desk check. Iya. Jadi kalau di perintah itu ada 20 inputan, yaitu 20-20-nya dicek semua. Dual end of file sama not end of file bedanya apa? Not end of file. Saya nggak pernah dengar not end of file. Dual end of file. Kemudian yang satu top down, satu lagi button up. Oke. Kalau prosedural itu adalah berurutan. Jadi contoh
Kalau kita mau mendesain sebuah program, prosedural itu seperti teman-teman harus melewati step by step, tidak boleh ada yang ke-skip. Contoh, misalnya teman-teman mau mendesain fungsi untuk registrasi akun misalnya. Jadi kan di situ kan, teman-teman mau mendesain untuk login akun misalnya, fungsi untuk login akun misalnya. Sebentar ya, satu-satu ya. Oke, jadi kalau prosedur itu adalah misal teman-teman mau bikin fungsi untuk login. Dimana kalau kita mau login itu otomatis kita harus punya dulu akun ya. Nah, kita berarti harus mengikuti prosedur penginputan data untuk proses registrasi. Nah, itu contoh dari prosedural. Kalau object oriented itu adalah bagian menu-menu mana yang ingin kita jalankan. Jadi dia konsepnya enkapsulasi seperti itu. Kemudian ada yang nanya mengenai dash checking multiple level control brick, bagaimana pengisian minor dan mayor control di bagian dash checking. Oke, sebenarnya level control brick itu adalah bagaimana teman-teman menampilkan report ya. Report ke dalam sebuah solusi algoritma. Report itu ada dua jenis, yaitu single level control brick dengan multiple level control brick. Saya kasih contoh deh. Misal teman-teman contoh kasus misalnya kita belanja di Alfamart misalnya. Kita dapat struk belanja. Struk belanja itu ada header sama footer, ada body. Di body itu dia tulis misalnya nama item apa, kuantitasnya berapa, harganya berapa, total berapa paymentnya, lunas. Nah, itu single level control brick. Beda dengan multiple level control brick. Multiple level control brick itu contohnya adalah misal kita mau menampilkan atau mengeprint print out laporan gaji bulanan karyawan di seluruh perusahaan kita. Seluruh divisi yang ada di perusahaan kita. Misal kita di BINUS ada divisi IT, ada jangan gaji deh. Misalnya kita mau menampilkan nilai mahasiswa jurusan IT. Jurusan IT kan ada banyak mata kuliah, ada banyak kelas, ada banyak semester gitu kan. Nah, kita mau menampilkan semuanya. Jadi itu berlapis-lapis. Misal jurusan IT semester 7 sama semester 5 misalnya. Kemudian kelas LB01, LB03, mata kuliah apa, kan itu ada banyak berlapis-lapis report. Nah, itu kita sebutnya multiple level control brick report. Kalau single level control brick itu adalah misal kita mau buat solution algoritma untuk menampilkan report nilai mahasiswa kelas PDM LB01 mata kuliah PDM jurusan IT. Nah, itu single level control brick. Jadi di sini terlihat jelas perbedaan antara multiple level control brick dengan single level control brick. Dash checking itu disesuaikan dengan contoh kasus gitu. Kalau multiple tadi seperti contoh ada banyak divisi. Nah, itu multiple. Kalau dia cuma satu divisi aja itu single level. Jelas nggak sampai sini, Vincent? Pusing Bu ngerti ini. Hah? Pusing ngerti ini ya Bu. Pusing. Oke. Aduh. Itu mic kamu rusak kayaknya. Gimana ya? Saya mau kasih contoh kamu. Nih, misal saya kasih contoh search deh ya. Pusing dash checkingnya. Emang ada soalnya. Sebenarnya yang pengisian preview dan current control dan ngeprintnya Bu. Yang pengisian preview dan current control dan ngeprintnya Bu. Iya, jadi sebenarnya single level control brick sama multiple level control brick itu adalah perintah kita untuk menampilkan report ya. Sebenarnya itu bukan aritmatiknya, tapi untuk kondisi report. Seperti ini contoh.
Ini, nah, lihat di sini. Di ini ada contoh laporan multiple level control break. Jadi ini ada sales report ya, sales report by salesperson. Jadi di sini ada 2 departemen. Kemudian ada sales number-nya, ada nama salesnya, produk yang dia jual, kuantitas yang dia jual, harganya berapa, sama extension amount-nya. Nah, ini tuh multiple level. Kenapa multiple level? Karena di sini dia terdiri dari 2 departemen store. Ya, dia 2 departemen, terus dia juga udah terdiri dari beberapa sales person. Jadi ini kode salesnya, ini nama salesnya, sama report penjualannya. Nah, ini yang namanya multiple level control break. Beda dengan single level control break. Kalau single level control break itu cuman persatuan. Jadi satu departemen store aja. Gitu. Nah, jadi kalau single level control break dia cuma menampilkan untuk departemen satu aja. Tapi kalau dia multiple level dia bisa lebih dari satu departemen atau bahkan untuk satu perusahaan di seluruh branch. Begitu. Jadi itu beda dari single level control break dengan multiple level control break. Kemudian kalau ditanya gimana cara bikin desk checkingnya, lihat dulu nih contoh kasusnya bagaimana. Kalau contoh kasusnya perhitungan sama aja seperti teori yang tadi kita jelaskan tentang sorting tree karakter seperti itu. Jelas nggak? Sorry, saya pindah hujan. Jelas sampai sini maksud saya? Oh iya udah ngerti Bu. Jelas ya. Jadi intinya single level control break sama multiple level control break itu adalah bagaimana kita menampilkan report ya. Reportnya itu cakupannya luas apa enggak. Nah itulah. Kalau cakupannya cuma sekecil itu single. Kalau cakupannya luas itu multiple. Jadi kalau misalnya kita mau bikin solution algoritma untuk menampilkan nilai mahasiswa jurusan IT, jurusan Technopreneur, jurusan DKV, nah itu berarti multiple level control break. Tapi kalau kita mau menampilkan nilai mahasiswa jurusan IT kelas LB01 mata kuliah program desain metode, berarti itu single level control break. Seperti itu. Oke? Cara lihat perbedaan single level break detail dan single level break header bagaimana? Oke. Bukan begitu cara nyebutnya. Jadi ada istilah lagi control break ya. Control break itu adalah header sama footer sama body. Gimana sih cara ngeliatinnya? Jadi kalau kita lihat ada nggak contoh sidokotnya? Bentar ya, saya lihat dulu ada nggak contoh sidokotnya. Kalau ada saya kasih tunjuk contohnya. Iya, kalau single level control break, pokoknya control break itu untuk report ya. Jadi kalau page break, nah page break itu adalah ketika kalau contoh nih teman-teman belanja di Indomaret, kemudian kan dia ngeprint tuh struk belanjanya, ya struk belanjanya itu dia udah ditentukan dari komputer nih untuk headernya dia berapa baris, kok berapa kolom, kemudian ada spasi berapa line seperti itu, badinya berapa baris seperti itu untuk jarak antara body ke header sama footer. Nah itu page break namanya. Kemudian dari satu-satu nanyanya, terus dari struk pertama kita kan biasanya kalau belanja di Carrefour lah misalnya teman-teman lihat mamanya belanja bulanan kan banyak banget struknya sampai panjang banget gitu. Nah itu adalah control break-nya antara halaman satu dengan halaman selanjutnya. Jadi itu ada pengaturan berapa spasi, berapa line, berapa kolom. Nah itu ditentukan sesuai dengan perintah dari si dokotnya seperti itu. Jadi kalau mau bikin si dokotnya ya berarti tentukan dengan sesuai kasusnya. Jadi kalau dia bilang berapa pakai header
Misalnya biasanya kan kalau kita belanja di toko-toko minimart itu kan ada tulisan paling atas itu seperti contoh yang ini tadi kan laporannya ada nama perusahaannya, kemudian tanggal belanjanya, kemudian lokasi cabangnya seperti itu. Nah, itu kan di bagian header. Kemudian ada berapa kolom. Kolom itu kayak memisahkan nih, department store, salesperson name. Nah, itu kan dipisahkan nih. Nah, itu kolomnya seperti itu. Jadi itu tuh kayak tinggal teman-teman bikin si dokotnya aja, tinggal bikin algoritma solutionnya aja gitu. Ya. Jadi nggak ada perhitungan rumus, kayak rumus-rumus bagi kali kurang tambah gitu. Jadi dia tergantung line spasi lah kita nyebutnya. Kemudian bedakan minor mayor hierarki chartnya gimana? Kalau minor mayor itu adalah kayak global sama lokal data. Jadi misal kalau mayor itu kalau contoh hierarki chart kita cari contoh hierarki chart dulu ya. Oke, nggak ada di sini. Jadi kalau hierarki chart itu bedain minor mayor itu adalah kalau contohnya itu misalnya datanya itu data karyawan data mahasiswa BINUS itu terdiri dari ID, nama, alamat dan sebagainya ya. Nah, kemudian juga kalau misalnya teman-teman mau mengecek nilai itu kan nge-reverse dari NIM, dari ID bukan dari nama kan. Nah, berarti apa yang jadi globalnya atau jadi mayornya? Yaitu NIM-nya, ID-nya seperti itu. Kayak ID, nama, pokoknya yang menentukan identitas yang untuk sebagai parent datanya ke si mahasiswa. Nah, itu kita anggapnya mayor. Sedangkan minor itu adalah yang mengikuti ketika dia ingin nge-reverse dari mayor data seperti itu. Hierarki chart itu kan bentuknya seperti struktur ya. Saya cari dulu deh contoh gambarnya ya. Sebentar. Biar enak lihatnya. First step modelisasi business problem. Single level. Nah, jadi mayor sama minor itu dia ada kaitannya dengan kopling dan kohesi. Ya. Kohesi itu kan dia hubungan antar modul. Sedangkan kopling itu coba saya kadang suka terbalik juga sih. Tapi konsepnya adalah seperti ini. Jadi kalau kopling itu ketergantungan antar modul, sedangkan cohesion itu keterikatan fungsi-fungsi yang ada pada modul tersebut ya. Jadi kalau kopling itu adalah contohnya bisa ngasih kalau ketergantungan antar modul itu adalah contoh misalnya modulnya itu ada modul untuk input data mahasiswa yaitu berdasarkan pada ID. Kemudian ada lagi modul untuk menampilkan nilai mahasiswa. Berarti menampilkan nilai mahasiswa membutuhkan ID ya. ID itu ada di inputan data mahasiswa. Berarti dia nge-refer dari modul si data mahasiswa seperti itu. Nah, itu kopling. Nah, itu yang kita sebut sebagai mayor pada hierarki chart. Oke, communication between module. Hierarki chart ya. Nah, ini hierarki chart. Kan hierarki chart tadi ada cohesion, ada kopling. Kalau kopling kan tadi dia ngambil dari sini misal. Jadi misal ini di Pak, what's going on? Kaget saya, Pak. Jadi contoh tadi misalnya dia nge-swap 3 karakter. Jadi kan dia harus ngambil data dari sini, sedangkan data dari sini dia ngambil data dari sini. Berarti ini mayornya ya, ini minornya gitu. Minor control field dan mayor control field itu apa ya? Ada di si dokot multiple level control break.
Ya, jadi kayak tadi, misal teman-teman itu lagi di multiple level control break, kan ada beberapa departemen. Kemudian di departemen itu dibagi-bagi menjadi sub-sub lagi kan. Nah, itu berarti dia membutuhkan data dari karyawan per departemen itu berdasarkan pada ID gitu. Jadi kita melihatnya itu kita anggap sebagai mayornya ID itu. Jadi dia ada pada field mayor data. Sedangkan untuk minor itu data misalnya karyawan, nama siapa, dia berapa belanjaan kuantitasnya, terus lakunya berapa duit, seperti itu. Siapa si salesnya. Nah, kita tahu si sales itu dari mana? Dari ID-nya. Nah, seperti itu cara nge-refernya. Sampai sini jelas nggak maksud saya? Ya, betul. Jadi kayak parentnya kalau minor itu. Kayak global datanya tuh diambil dari mana? Contoh misalnya kalau di sekarang kan kita apa-apa pakai ID tuh. Nah, ID itu untuk kita nge-refer siapa sih orang ini dengan alamat seperti ini, terus dia laku jualan sebanyak ini, orangnya yang mana? Untuk kalau komputer dia ngenalinya dari mana? Dari ID-nya. Nah, itu kita anggap sebagai data dari mayornya gitu. Jelas? Oke. Terus ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Ya, ini kayaknya udah sesi tanya jawab, bukan review ya. Jadi siapa yang nggak tahu tanya dulu dah. Kita nggak nge-review sekarang. Oke, terus apa lagi? Hierarchy chart, multiple level control break, pseudocode, hierarchy modul, apa lagi? IRD ya. Waktu kita udah mau habis ya. Cepet juga. Oke, kalau untuk IRD tadi mana ya? Kalau ada sempat waktu saya jelasin, kalau enggak nanti teman-teman tonton video digital content tadi, nanti kalau bingung tanyakan lewat email, akan saya balas. Oke. Nih, entity relationship diagram itu dia merupakan gambar yang menjelaskan informasi yang dibuat kemudian disimpan lalu digunakan untuk sebuah bisnis sistem ya. Kenapa kita menggunakan IRD? Karena sistem analis itu untuk membaca hubungan antar data itu menggunakan IRD ya untuk menemukan bagian-bagian dari informasi yang akan disimpan ke dalam sistem, kemudian bagaimana dia mengorganisasikan sistem tersebut dan menghubungkan data antar satu dengan data yang lainnya. Makanya IRD itu mirip-mirip sih sebenarnya dengan di FD sama kelas diagram gitu ya. Nah, kita lihat di sini yang paling biar gampang. Nah, di sini ada 3 bagian dasar dari data modeling language ya. Entity, basic building block, kemudian atribut sama relationship dan asosiasi antar entity tersebut. Atribut itu apa? Atribut itu adalah yang ada di dalam kotaknya. Contoh misalnya ini. Kan di sini ada tulisnya item. Item itu apa? Item itu objek. Kemudian di dalam sini ada item ID, ada item nama, ada item price, ada item warna dan sebagainya lah, item kategori. Nah, itu adalah atributnya. Kemudian kalau di kelas diagram itu bisa buat update, buat edit, buat delete. Nah, itu namanya operasi. Seperti itu. Nah, ini untuk simbolnya ya, untuk simbol cara kita bikin entity name-nya seperti ini. Jadi kalau di dalam kotak nanti kotak ini juga akan dipakai untuk membuat DFD sama kelas diagram. Nah, di sini itu teman-teman buat nama objeknya ya, misal objeknya itu mahasiswa, terus dosen, terus customer, terus motorcycle. Kemudian kalau nih misalnya nih di kita misalnya untuk penginputan nilai, berarti di situ objeknya ada siapa aja? Ada nilai, ada mahasiswa, ada ujian, ada tugas,
ada nilai total, ada keterangan lulus atau enggak. Nah, itu objek kita sebutnya. Atribut itu yang ada di dalamnya. Gitu, tanggal ujiannya, ID mata kuliahnya, kelasnya dan sebagainya, itu atribut namanya. Ya. Nah, kemudian bagaimana menghubungkan ERD? Yaitu menggunakan relationship yang menghubungkan antar entitas. Ya, kemudian juga menggunakan line atau garis-garis yang menghubungkan antar entitas tersebut secara bersamaan. Nah, setiap relationship itu memiliki parent entity dan child entity, ya. Parent itu mamanya, child itu anaknya, ya tahu ya. Nah, kalau parent itu misal tadi nama si mahasiswa ini mau ujian, berarti nilai mahasiswa yang ujian ini nge-refer pada data mahasiswa. Data mahasiswa itu ditentukan dari mananya, bisa dicari pakai apa, berdasarkan apa ID-nya. Nah, itu parent-nya, seperti itu. Jelas nggak maksudnya? Boleh jelasin di FD konteks level 1, level 0, masih belum ngerti. Oke. Wah, waktu kita udah mau habis. Hujan lagi, sebentar ya. Ada nggak di sini ya? Saya cari dulu ya. Nah, kalau level 1, level 0, level 1, level 2 itu adalah pecahannya. Jadi, saya cari dulu ya, ada nggak ya di sini? Ini ERD. DFT materinya sebelum ERD, Bu. Oh gitu. Di sini ya? Di sini benar? Emang di sini benar? Kan, Bu, sebelum itu kalau Modularisasi. ya tetap session 8, Bu. Session 8. Session 8 Data ini. flow diagram. Oh ini ya. Diagram konteks maksudnya ya? Iya, dia nanyanya yang level 1, level 0 itu. Oke, ntar. Nah, ini. Jadi kalau level ada level 1, level 2, level 3, ada level 0. Nah, kalau level 1 itu dibagi lagi 1.1, 1.2 sampai 1 titik seterusnya. Dia lihat contoh, saya cari contoh dulu ya biar gampang dipahami. Data flow diagram itu teknik bahwa diagram bisnis proses dan datanya itu dapat dijalankan. Nah nih, menggunakan data flow diagram untuk menentukan bisnis proses. Nah, ini diagram konteks. Ada level 0, level 1, level 2, dan seterusnya. Bagaimana cara kita menentukan level-level pada diagram konteks? Nah, contoh di sini ada diagram konteks. Information system, entity A, entity B. Ya, jadi entity A itu nge-refer data dari sini kemudian ditampilkan di entity A. Begitu juga dengan entity B gitu. Kemudian level 0 bagaimana? Level 0 itu kita, jadi kan dia dimulai dari 0 nih. Dilihat dari 1, 2, 3. Kemudian level 1 itu adalah pecahan dari level 0. Nulisnya adalah dilihat jadi dari proses konteks 1 itu dipecah lagi menjadi 1.1, 1.2, 1.3 dan sebagainya. Kalau level 2 juga seperti itu. Dan seterusnya. Jadi dia ngelihat dari berapa tingkat. Jadi kalau level 1 itu dia nggak ada sub-nya. Jadi level 1 itu adalah sub dari level 0. Level 2 dan seterusnya juga adalah sub dari level 1. Jadi dia kayak tingkatannya, dipecahkan lebih detailnya lagi. Itu level dari diagram konteks seperti itu.
Jelas nggak maksudnya di sini? Jadi di sini dibuat tingkatan ya. Jadi kalau level 0 itu kan ada 1, 2, 3. Kalau level 1 itu dia poinnya itu jadinya misalnya 1.1, 2.1, 3.1 seperti itu. Kalau level 2 itu jadinya misalnya 2.1.1, 2.1.2 dan seterusnya, atau 2.2.1, 2.2.2 dan seterusnya. Nah, itu adalah level dari diagram konteks. Cara mecahnya gimana? Cara mecahnya lihat dari datanya. Misal tadi departemen store itu di level 1 misalnya. Kemudian dari departemen store itu dipecahkan lagi untuk divisinya. Berarti itu level 1-nya. Kemudian dari divisinya dipecahkan lagi jadi subdivisinya, berarti level 1, level 2-nya dan seterusnya seperti itu. Jelas maksud saya? Teman-teman? Tanda bintang di atribut artinya apa ya, Bu? Nah, ini untuk menentukan misalnya one to many, many to many, zero to many. Contoh, misalnya itu nyewa sepeda wheel system misalnya ya. Wheel system itu kita kan lihat ada data sepeda misalnya. Digambar seperti ini, dalam kotak misalnya sepeda, ID sepeda, nama sepeda, jenis sepeda, warna sepeda, harga sepeda gitu. Berarti itu objeknya sepeda. Tanda bintang itu untuk menentukan kayak entitasnya, misalnya dia one to many kah, many to many kah, zero to many kah gitu. Jadi misal si Lasmi mau nyewa sepeda, berarti Lasmi itu ada di dalam satu objek namanya customer. Kemudian ada lagi satu objek namanya sepeda. Nah, berarti apa? Untuk yang sepeda ini bisa 0 titik-titik tanda bintang. Kenapa 0 titik-titik tanda bintang? Bisa jadi sepeda itu belum pernah disewa, atau bisa jadi sepeda itu udah pernah disewa lebih dari 1 kali. Makanya dia pakai tanda bintang seperti itu. Kemudian customer itu 1 gitu. Tunggal. Jelas maksud saya? Dan itu lebih jelasnya untuk materi kelas diagram. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kenapa ada tanda 0 titik-titik-titik? Yang mana? Gak ada di situ 0 titik-titik-titik. Adanya tuh 0 titik-titik. Bukan bintangnya 3 kali, tapi 0 titik-titik-titik bintang. Begini nulisnya. Atau 1 titik-titik bintang. Seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau kayak gitu itu contoh misalnya untuk penyewaan buku di library, berarti dia pakainya 0 titik-titik bintang. Kemudian kalau customer itu 1 gitu. Nggak usah pakai private ya, saya jadi bingung nih chattingnya kemana, jawabnya kemana. Udah langsung public saja. Ya, jadi penulisannya tuh ada 0 titik-titik bintang. Kemudian ada 1 titik-titik bintang, ada 0, ada titik-titik bintang, 1 gitu, ada 0 ke 1 dan sebagainya. Jadi itu tuh kayak menandakan misalnya sepeda itu bisa dipakai lebih dari 1 orang atau nggak ada orang yang pakai sama sekali gitu. Atau misalnya pembayaran, dia membayar 1 kali dan lebih dari 1 kali seperti itu. Maksud saya kenapa 0 titik-titik tahu dari mana? Ya pakai logika lah ya. Jadi misal nih, contohnya siapa namamu? Gilbert. Gilbert mau sewa buku di library Binus. Berarti Gilbert anaknya 1. Gilbert itu ada masuk di dalam satu objek namanya student ya. Jadi Gilbert itu masuk objek student, sedangkan buku itu masuk buku itu masuk objek buku ini. Berarti gimana? Penulisan Gilbert itu untuk student itu 1 gitu. 1 titik-titik atau 1 boleh. Kalau buku itu 0
titik-titik bintang. Kenapa 0 titik-titik bintang? Karena bisa jadi buku tersebut sudah pernah dipinjamkan orang lebih dari 1 kali, itu tandanya bintang. Ya, kalau bintang itu artinya lebih dari 1 kali. Ya. Kalau 0 itu tidak pernah. Jelas nggak maksud saya? Kalau 1 ya 1 gitu. Bintang itu tandanya lebih dari 1 kali atau banyak. Jadi kita bisa pakai logika lah, misal pembayaran, misalnya pembayaran SPP. Berarti kan teman-teman di sini pasti udah pernah bayar SPP. Berarti 1 titik-titik bintang gitu. Nggak mungkin teman-teman belum pernah bayar SPP. Kalau belum pernah bayar SPP ataupun udah sering bayar SPP jadinya 0 titik-titik bintang. Tapi kalau udah pernah bayar SPP 1 titik-titik bintang, seperti itu. Jelas nggak maksud saya? Jelas? Kalau udah jelas materi kita udah selesai karena waktunya udah habis. Jelas ya? Oke. Nah, waktunya sangat singkat sekali. Sudah habis waktunya. Jadi kalau memang ada yang perlu ditanyakan terkait IRD, bisa email. Kalau usaha saya akan balas. Kalaupun itu jangan lupa ditonton untuk video digital konten yang tadi saya share. Ya, oke. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Semoga ujiannya lancar. Jangan lupa sering-sering diulang. Ya, oke. Terima kasih. Selamat sore. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Mau tanya, Ibu. nanti ujiannya dikasih Makasih, Bu. tulis atau kayak ujian tak tulis? Ujiannya online, jadi semua bisa di-download di Bimai, ya. Ada PG, ada esai dan kasus. Kalau PG itu teman-teman cuma bisa mengerjakan selama 100 menit. Jadi udah by online, kayak tes-tes online lah seperti itu. Tapi kalau PG-nya, kalau esainya sama kasusnya itu jaraknya seminggu. Nah, saya ingatkan di sini jangan mepet-mepet ngumpulnya karena biasanya kan kalau udah mepet-mepet itu pada rebutan tuh, takutnya server down, dan kalau lewat semenit aja dari deadline itu nggak bisa diterima dan nilainya 0. Jadi nanti teman-teman usahakan kalau sudah selesai ngerjain upload aja. Jadi jangan diurun-urun karena mikir itu deadline-nya seminggu gitu ya. Jadi ada 2 bagian ujian PG sama ujian esai dan kasus. Ujian esai dan kasus itu deadline-nya seminggu. Kalau PG itu 100 menit hari itu juga ya. Jawab pakai bahasa Indonesia boleh Bu, boleh. Sidokotnya juga boleh pakai bahasa Indonesia, tapi harus konsisten penamaannya untuk sintaks-sintaknya. PG-nya berapa soal? PG-nya 20 soal. Itu di hari apa ya, Bu? Di jadwal soalnya adanya cuman yang 1 minggu. Mungkin belum diupload. IRD boleh ditulis di kertas nggak ya? Boleh. Kemudian di scan rapi-rapi tapi nulisnya jangan banyak kaca kadul ya, biar saya nggak pusing bacanya. Gitu. Bu. Ya. Berarti kalau PG boleh bikin catatan sendiri terus begitu ujian tinggal lihat catatan. Gimana? Ya kalau PG kan 100 menit aja sambil ngerjain sambil lihat catatan yang kita bikin sendiri. Boleh. Boleh ya. Ya kalau misalnya dari semua PPT-nya ditulis di dalam satu buku terus begitu kerjain sambil lihat bukunya, boleh? Boleh. Open book maksudnya? Ya. Boleh. Oke, Bu. Tapi nggak boleh ngejiplak. Jadi ya jangan copy paste lah. Kan juga ini kan materinya bukan materi teori ya, semuanya itu technical semua. Jadi ya kalaupun ada teorinya ya pemahamannya teman-teman lah yang mengeksplor ilmunya gimana. Jangan copy paste titik koma ABC yang ada di slide ya. Tunggu Bu, bukannya PG itu cuma kayak Oh iya, kalau doang. PG mah iya, kalau PG mah boleh PG, boleh pilih-pilih aja. Tapi kalau esai sama kasus, jangan plek-keteplek ngelihat dari slide aja, karena kan ya soalnya juga lebih teknikal banget. Jadi kalaupun teman-teman nyari di soal pun mungkin ada yang sama di slide, tapi sebisa mungkin nggak boleh plagiat intinya. Kalau plagiat itu bisa bisa ada sanksinya. Oke, Bu. Oke. Udah? Ada contoh soalnya, Bu, yang kayak tahun lalu gitu, Bu?
Soal tahun lalu Bu, ada nggak ya? Kayaknya yang nggak ada. PG, Bu. Soalnya saya dulu ngajarnya di BINUS Jakarta, beda dengan di sini karakter soalnya. Oh, oke, Bu. Kalau yang di Ya. Jakarta nggak apa-apa lah, Bu. Masih ada nggak ya? Coba saya cek dulu ya. Bu, itu biasa soalnya bisa di-download berapa hari sebelum ujian, Bu? Saya kurang tahu ya kalau itu. Soalnya itu dari SLSC, bukan dari saya. Program desain metode ya. Ini saya adanya kuis UAS, bukan kuis UTS. Jadi sekarang kita baru UTS ya. Kalau UAS gitu masih lama kan, Bu? Jadi kan kalau saya kasih teman-teman, nih ada nih soal ujian tengah semester MPP 2017. Mau? Boleh, Bu. Lihat-lihat. Soalnya kalau di Jakarta itu 10 soal, beda. Oh, berarti Ibu ngajarnya yang di Bandung ya, Bu? Iya, emang ini BINUS Jakarta atau BINUS Bandung? Saya dari BINUS Jakarta, Bu. Jakarta, Bu. Kemanggisan. Kemanggisan, Bu. Walah. Saya kira kalian dari BINUS Bandung. Sorry ya. Gak apa-apa, Bu. Kalau ada soalnya kan jadi kami bisa tahu kurang lebih kayak mana gambarannya. Oh iya ya, logatnya aja beda ya. Ntar saya ini dulu. Walah, dari Jakarta. Saya pikir anak BINUS Bandung ini. Gimana ya supaya enak ya? Yang ini nggak usah aja. Di zip ya. Oh, boleh, Bu. Sebentar ya. Kalau esai boleh upload ulang nggak ya? Itu saya kurang tahu ya, karena saya belum pernah dengar untuk itu. Gimana ya? Storyboard bukan TS latihan. Ini bukan ya? Sebentar ya, saya cek dulu ya. Takutnya saya salah kasih. Ya, udah masuk ya? Belum. Nggak ada, Bu. Nggak ada? Nggak ada. Sebentar. Oke, sekarang yang nomor 3 dari mana aja? Ya, itu udah saya upload, silakan di-download. Ya, sudah? Itu PG sih. Biasanya seperti itu soal. Tapi tergantung ya. Kalau di sana MPP dosennya siapa? Program desain metode. Pak Bekti, Bu. Pak Bekti yang ngajar AI? Pak Subekti. Ya, Pak Subekti yang ngajar AI. AI apaan, Bu? Artificial Intelligence. Emang belum pernah dengar Artificial Intelligence? Oh, AI, Bu, sudah. Oh iya, AI. Oke Belum lah. sampai situ, gitulah.
Oke lah, sip. Jadi itu ya, silakan dipelajari kembali. Nanti kalau ada yang bingung-bingung, silakan email saya. Oke? Oke, Bu. Ya, makasih. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Thank Bu. you. Makasih, Bu. Kasih Bu. Makasih, Bu. Buat teman-teman jangan leave dulu ya. Makasih, Bu. Oke. Sebentar ya, Kenapa Bos. sih? Kenapa sih? Halo. Terima kasih, Bu. Untuk teman-teman jangan live dulu ya. Kita ada sesi dokumentasi. Kamu boleh dihidupin. Sesi komunikasi. Ini dari Bandung ya, Kak? Kalau ke Manggisan, jadi kehitung juga apa gimana, Kak? Halo? Kenapa? Kan kita ada yang dari Kemanggisan. Itu ini buat di dokumentasi buat nambah nilai apa gimana, Kak? Kalau gue tahu. Dokumentasi. Buat kita dari divisi responsinya aja sih. Oh. Ya bukan buat nambah nilai sih. Ya, nanti videonya dikasih linknya. Halo Jason, udah selesai belum Jason? Udah selesai foto belum? Bentar. Masih ada yang belum ya, buka. Masih ada yang buka lagi nggak facecam-nya? Udah ya? Ya. Nah, teman-teman nih kita sekarang udah sampai penghujung acaranya. Makasih udah ngikutin. Ada pengumuman bentar ya dari Kevin. Halo teman-teman semuanya. Numpang share screen bentar ya. Share screen ini udah kelihatan belum? Udah kelihatan. Nah, teman-teman, aku mau ngasih tahu nih, Himti lagi ngadain yang namanya Charity Workshop. Nah, Charity Workshop ini apa sih? Pada dasarnya ini adalah workshop biasa, cuman berbayar. Nah, hasil dari bayaran kalian bakal kita sumbangin ke Yayasan Kanker. Nah, acara ini pada kapan sih diselenggarain? Nah, diselenggarain itu pada tanggal 21 November 2020. Tempatnya itu di Zoom mulai jam 1. Ya, terus teman-teman benefit apa sih yang bisa kalian dapetin nih kalau misalkan kalian ikut workshop kita ini? Nah, kalian pastinya dapat SAT, terus kalian dapat knowledge, terus kalian juga dapat insertif. Nah, buat interaktif tema charity workshop kita ini juga temanya interaktif website. Nah, ini nih berguna banget nih buat teman-teman yang tertarik di bidang website. Nah, kita bakal belajar nanti tentang HTML, CSS, sama JavaScript. Nah, harganya berapa sih? Nah, harganya itu cuma 15.020. Nah, buat teman-teman nih, ini udah termasuk cukup murah ya, karena kalian udah bisa belajar gimana cara ngebuat website dengan harga 15.020. Nah, untuk link pendaftarannya aku taruh di kolom chat ya. Oh ya, udah dikirim sama Cinatfir. Nah, kalau misalkan kalian mau nanya-nanya, kalian bisa juga add line aku atau line teman aku ini nih. Namanya Abigail Nicole. Aku kasih di kolom chat. Nah, kira-kira itu aja sih. Ada yang mau ditanya nggak kira-kira dari charity workshop ini? Oh ya, buat tempat kita donasinya itu ke Yayasan Anak Indonesia atau Rumah Anyo. Pembicara kita juga dari Bukalapak, namanya Rukanda Farisi. Kalau teman-teman misalnya nggak ada yang mau nanya, mungkin itu aja sih dari aku. Thank you, teman-teman. Ya, Kak.
Woi, mau